Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, izinkan Miss memperkenalkan diri Miss terlebih dahulu. Karena biasanya mungkin kita hanya berkomunikasi menggunakan WhatsApp ataupun Google Classroom. Jadi pada kesempatan kali ini kita menggunakan media ini untuk belajar ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, perkenalkan dulu, nama Miss Isra Meldanovia. Ananda semua bisa memanggil Miss dengan Miss Melda. Miss adalah salah satu mahasiswa yang sedang melaksanakan PKL di SMA 2 Negeri Sungai Tarap. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Jangan lupa berdoa. Setelah berdoa, jangan lupa mengambil absen yang sudah Miss jadwalkan di Google Classroom. Dan mari kita, setelah melakukan hal tersebut, jangan lupa ambil buku, pena, dan juga pensil jika kalian membutuhkan pensil. Kalian akan mencatat beberapa hal-hal penting yang terdapat dalam penjelasan yang akan Miss jelaskan. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah pernah membaca descriptive text? Apakah kalian sudah pernah mempelajari tentang descriptive text? Dan apakah yang kalian ketahui tentang descriptive text ataupun ciri-ciri dari descriptive text? Bisa jadi dari sebagian dari kalian ini merupakan materi baru, dan bisa jadi juga kalian sudah pernah mempelajari hal tersebut. Tidak penting apakah materi ini baru atau tidaknya, yang terpenting adalah pemahaman kalian tentang descriptive text ini. Nah, mari Miss jelaskan, mari kita pelajari bersama-sama tentang descriptive text. Yang pertama, kita mulai dulu dari definition descriptive text, pengertian dari descriptive text. Ya, descriptive text, apa yang terlintas di benak kalian jika Miss membacakan tentang descriptive text ini? Apakah menurut kalian descriptive text ini sesuatu yang baru? Ya, mari kita mulai dengan pengertian descriptive text dulu. Yang pertama, descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu. Tolong digarisbawahi. Menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Benda mati yang dimaksud di sini bisa saja rumah, kendaraan, motor, mobil, atau banyak hal lainnya. Yang mana tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Nah, tolong dicatat dan digarisbawahi bahwa descriptive text adalah teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati, yang mana tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas tentang suatu objek. Tolong dipahami ya definition dari descriptive text ini. Agar kalian benar-benar paham, jangan lupa take note atau tulis di buku kalian pengertian dari descriptive text ini. Yang kedua, mari kita beranjak kepada ciri-ciri dari descriptive text. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari descriptive text. Yang pertama yaitu teks ini menggunakan simple present tense. Karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan salah satu fungsi dari simple present tense sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Apakah kalian masih ingat materi-materi sebelumnya yang membahas tentang simple present tense, past tense, simple future? Dan pada descriptive text ini, kalian harus menggunakan simple present tense. Yang kedua yaitu menggunakan banyak kata sifat atau adjektif.
Karena fungsi dari teks ini adalah memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan, maka dalam descriptive text akan banyak dijumpai kata sifat atau adjektif. Descriptive text tidak akan pernah lepas dari kata sifat atau adjektif. Nah, yang kedua yaitu contoh dari adjektif, kata-kata adjektif ataupun kata sifat. Yang pertama adalah big, small, colorful, and so on. Big bisa jadi besar. Besar adalah kata sifat. Small lawan dari big, kecil, dan juga itu termasuk kata sifat. Colorful, penuh warna atau berwarna-warni, itu juga termasuk kata sifat. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang descriptive text ini, Miss berharap kalian bisa mencatat apa-apa saja kata sifat yang sering digunakan pada descriptive text. Dan jangan lupa untuk mencatat di buku latihan ataupun buku catatan yang berada di depan kalian saat ini bahwa descriptive text harus menggunakan adjektif atau kata sifat. Banyak menggunakan kata sifat, tidak harus banyak menggunakan kata sifat ataupun adjektif. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb. Nah, pada relating verb ini itu ada beberapa contoh dari relating verb, yaitu is, have, seem, appear, and kata kerja lainnya. Untuk menambah pengetahuan kalian, Miss akan merangkum ciri-ciri ini dalam sebuah teks deskriptif pada akhir penjelasan Miss di PowerPoint ini. Pada berikutnya kita lanjut dulu kepada generic structure dari descriptive text ini. Nah, tolong diingat generic structure of descriptive text. Struktur dari teks deskriptif ada dua. Yang pertama identification, yang kedua description. Identification and description. Pada bagian identification biasanya terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Suatu objek yang ingin dideskripsikan dan identification ini berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Nah, biasanya pada identification ini kita akan menjelaskan sesuatu objek tapi tidak terlalu rinci, karena suatu objek yang dijelaskan secara rinci itu terletak pada description. Sebenarnya identification ini cuman kata yang memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang kita jelaskan itu belum terlalu rinci, karena rincinya akan terletak pada paragraf selanjutnya. Tolong digarisbawahi bahwa di identification ini pada paragraf pertama tujuannya untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan dan biasanya berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Nah, selanjutnya itu description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya 3, 4, atau 5, berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada suatu yang sudah kamu kenalkan pada paragraf pertama. Nah, ketika kita memperkenalkan tentang objek pada paragraf pertama dan pada paragraf selanjutnya itu penjelasan secara terperinci dari objek yang telah kita jelaskan. Jangan lupa take note-nya, jangan lupa ditulis pada buku catatan generic structure-nya apa, pengertiannya apa, dan ciri-cirinya apa. Sebelum kita pindah ke bagian contoh dari descriptive text ini, Miss jelaskan lagi bahwa descriptive text adalah teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu objek. Objek itu baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Ciri-cirinya menggunakan simple present tense, menggunakan banyak kata sifat, dan menggunakan relating verb.
Ingat-ingat kembali pelajaran kalian tentang apa-apa saja yang termasuk kepada kata sifat, relating verb, dan simple present tense. Dan generic structure-nya itu ada dua. Yang pertama identification, mengidentifikasi. Dan yang kedua description, mendeskripsikan tentang sesuatu benda atau objek yang akan kita jelaskan. Selanjutnya beralih kepada contoh dari descriptive text ini. Ya, ini adalah contoh dari descriptive text. Miss sudah mencarikan contoh yang menarik tentang descriptive text ini. Nah, ini yaitu Pagaruyung Palace, Istana Pagaruyung. Ini teks ini terdiri dari beberapa paragraf, 1, 2, 3, 4, dan 5 paragraf. Dan ingat bahwa paragraf pertama itu selalu identification. Dan seperti apa contoh kalimat dari identification? Mari kita lihat. Mari Miss bacakan paragraf pertama. Ya, Pagaruyung Palace is the most famous and important socio-historical object of interest in Tanah Datar. Is revealed from the name, and this place is in Pagaruyung of Tanjung Emas Subdistrict. The city of Batu Sangkar, about 5 km from the downtown of Batu Sangkar city. Locals call the place Istana Baso, the Great Palace. Nah, jadi teks deskriptif Pagaruyung Palace ini menjelaskan tentang Istana Pagaruyung. Pada paragraf pertamanya itu dijelaskan, Istana Pagaruyung adalah sebuah tempat yang terkenal dan terpenting sosio-historikal, sosial, sejarah sosial, objek sejarah sosial yang sangat menarik di Tanah Datar. Palace is in Pagaruyung. Istana Pagaruyung ini terletak di Tanjung Emas Subdistrict. Miss yakin dan percaya bahwa kalian sudah pernah ke Pagaruyung, Istana Pagaruyung. Dan Miss yakin dan percaya bahwa kalian sudah tahu bahwa Pagaruyung ini terletak di Tanjung Emas Subdistrict, yakni di Kota Batu Sangkar, sekitar 5 km from the downtown of Batu Sangkar City, sekitar 5 km dari pusat kota Batu Sangkar. Locals call the place Istana Baso. Biasanya penduduk lokal memanggil atau menamai tempat ini sebagai Istana Basa Pagaruyung. It's the great place. Ini adalah sebuah istana yang bagus dan indah. Nah, sudah Miss jelaskan bahwa pada bagian pertama itu identification. Paragraf pertama itu identification. Dapat kita lihat bahwa di sini terdapat beberapa paragraf dan paragraf pertama itu selalu identification. Yang selanjutnya yaitu paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. The original Pagaruyung Palace was standing on the peak of Pagaruyung Batu Patah Hill. Ini sudah menjelaskan secara ringkas. Nah, the original Pagaruyung Palace was standing on the peak of Pagaruyung Batu Patah Hill. Jika di paragraf pertama cuma dijelaskan bahwa Pagaruyung ini terletak di Tanjung Emas Subdistrict, Kota Batu Sangkar, 5 km dari Kota Batu Sangkar, pusat Kota Batu Sangkar. Dan pada paragraf kedua akan dijelaskan lebih rinci. The original Pagaruyung Palace was standing on the peak of Pagaruyung Batu Patah Hill. Nah, dijelaskan lagi di mana itu Pagaruyung yang original Pagaruyung Palace itu di mana letaknya, yaitu di Batu Patah Hill, kawasan Tanjung Emas Subdistrict. Lebih rinci kan, kalau tadi cuma dijelaskan subdistriknya, sekarang dijelaskan di mana itu bagian terkecil dari subdistriknya. Nah, itu lebih rinci. Paragraf ketiga, the reason Pagaruyung Palace is only the replica made for the second time. Nah, Pagaruyung Palace ini, Istana Pagaruyung Palace ini adalah replika, cuplikan replika
yang telah dibuat untuk waktu kedua. Karena kan sebenarnya pagaruyung yang pertama itu terbakar, lalu diciptakan lagi replika atau pagaruyung yang terbarunya, yang keduanya istilahnya itu yang terbarunya. This replacement structure was contract to the south from the original one. Sebenarnya replacement strukturnya itu tetap terkonstruk dari original one, dari pagaruyung yang pertamanya. Dan selanjutnya, the rebuilding has a strategically mission of reuniting all the conflicting group with the Society of Minangkabau tribe after the riot PRRI Permesta. Nah, di paragraf ini juga dijelaskan secara detail tentang pagaruyung Pelis ini, tentang permasalahan penciptaan dan juga bagaimana orang-orang yang berada di sini memanggil atau membuat museum ini, museum atau rumah adat ini gitu. Dan pada akhir kalimatnya, visitors can see the remaining collection from the previous museum, such as a copper tools, painting, cris, spears, and potteries. Nah, pada akhir dari penjelasan ini, dia menyatakan bahwa orang yang mengunjungi Istana Bahasa Pagaruyung ini bisa melihat koleksi-koleksi yang ada di museum, seperti copper tools, paintings, scissors, spears, and potteries. Itu seperti ada seperti kris, kan kita sudah pernah masuk ke Pagaruyung, di situ ada krisnya, ada copper toolsnya, ada spearsnya, dan banyak hal lain juga ya, seperti patung, seperti kris, seperti benda-benda yang seperti piring atau cangkuk yang udah digunakan untuk orang dahulu itu untuk makan. Nah, Miss yakin dan percaya bahwa kalian sudah pernah ke Pagaruyung dan juga pernah menggambarkan seperti apa Pagaruyung, menggambarkan seperti apa isi di dalamnya. Terlebih dan terkurang seperti inilah descriptive text. Dan Miss berharap kalian benar-benar bisa memahami apa itu descriptive text. Dan contoh ini akan Miss bagikan di Google Classroom. Miss berharap kalian bisa membacanya dan menulis kata-kata sulit yang kalian temukan di sini. Cari artinya di kamus dan jangan lupa dihafal ya. Mungkin hanya sekian dari Miss. Untuk pemahaman lebih lanjut, jika ada pertanyaan atau penjelasan Miss yang kurang jelas, kalian bisa bertanya lewat Google Classroom, dan insya Allah Miss akan mencoba menjawab pertanyaan kalian secepat mungkin. Dan berharap jaringan tetap baik dan stabil juga. Dan Miss berharap kalian bisa stay di rumah, jangan terlalu stres karena banyak tugas, tetap jalani rutinitas. Jangan lupa sholat 5 waktu sehari semalam, dan tetap sehat, jaga kesehatan kalian. Dan mungkin cuman itu dari Miss. Miss berharap kalian benar-benar memahami apa itu descriptive text. Jangan lupa baca lagi PowerPoint yang sudah Miss kirimkan dan juga contoh ini. Mungkin hanya sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.